Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di dalam konten hari ini tanggal 19 Maret 2023. Sahabat, sedang libur di pekerjaan properti syariah. Ya, gak apa-apa, kita sempatkan bikin konten lagi. Oh ya, saya ingin melanjutkan konten-konten yang sebelumnya ya. Mungkin pembahasannya juga mirip-mirip, tetapi di setiap konten nanti ada hal-hal yang lebih spesifik dibanding konten yang sebelumnya, seperti itu. Nah, dalam aktivitas kita melakukan gerakan atau seruan bagaimana kita bisa hidup dan bagaimana kita berbisnis atau berusaha tanpa riba, kami seringkali mendapatkan komentar-komentar yang kurang nyaman. Contohnya seperti kita dikatakan bodoh, kita dikatakan tidak up to date dengan perkembangan zaman, kita dikatakan tidak bisa menyesuaikan diri dan lain-lain, sahabat. Nah, komentar-komentar seperti itu tentu saja sering kita terima di dalam aktivitas kita dalam mengedukasi masyarakat terkait dengan bagaimana hidup tanpa riba dan membangun bisnis tanpa riba. Maksudnya tanpa riba itu adalah tanpa menggunakan pinjaman-pinjaman dari lembaga-lembaga yang sifatnya memang membungakan uang, intinya seperti itu. Nah, kita lihat apakah benar ajakan untuk hidup tanpa riba itu adalah sesuatu yang bodoh dan ketinggalan zaman. Baik, mari kita bicara di sini. Sahabatku, riba itu sendiri sudah muncul sejak zaman jahiliyah. Maka melakukan riba berarti atau mempraktekkan riba berarti mempraktekkan sesuatu yang sifatnya jahiliyah, bukan sesuatu yang modern seperti itu. Kalau dikatakan dengan mengambil pinjaman riba, bermain-main riba itu dikatakan sebagai sesuatu yang modern, maka lihat dulu faktanya, apakah benar seperti itu. Justru Islam itu hadir memang waktu itu secara bertahap untuk menghilangkan riba di tengah-tengah masyarakat, untuk mengedukasi masyarakat agar tidak selalu menggunakan sistem riba dalam sistem keuangan mereka, itu secara bertahap. Karena kalau frontal ya mungkin aturan Islam terkait pelarangan riba itu akan ditolak begitu saja oleh masyarakat. Memang metode Islam dalam mendidik masyarakat seperti itu, harus bertahap. Nah, kita juga sama seperti itu, tetap kita lakukan secara bertahap, mengedukasi masyarakat ya, bagaimana bisa hidup tanpa riba atau mengembangkan bisnis tanpa riba. Dan itu memang bisa, karena memang Islam sudah menyediakan konsepnya semuanya, tinggal kita gali, kita pelajari saja, lalu kita terapkan bersama-sama sehingga tercapai kemaslahatan, tercapai sebuah kesuksesan dengan cara taat kepada Allah. Biarkan kemaslahatan itu, kemanfaatan itu, kejayaan itu munculnya dari aktivitas kita mentaati perintah Allah, bukan dengan cara melanggar perintah Allah. Nah, seperti itu. Nah, kembali lagi, apakah benar apa yang kita lakukan ini sesuatu yang bodoh? Kita dianggap bodoh dengan melakukan semua ini. Dalam Islam ini, selain melarang kita melakukan aktivitas riba, diharamkan kita dicegah untuk melakukan riba. Agar apa? Agar tidak sampai terjadi hal-hal buruk dalam kehidupan kita dan bisnis kita yang diakibatkan sistem riba itu sendiri. Seperti itu, sahabat. Contohnya apa? Kita pinjam uang sekian juta atau sekian puluh juta atau sekian ratus juta, tetapi ketika dikembalikan nanti, misalnya kita ada keterlambatan pembayaran karena misalnya bisnis kita mungkin sedang mengalami pasang surut. Nah, mulai dari pokok, bunga, serta kemudian denda keterlambatan, ketika terlambat nanti denda itu akan berbunga lagi. Maka wajar apabila orang-orang yang pinjam dana riba pada akhirnya harus membayar hutang yang berkali-kali lipat dari jumlah awal yang dia pinjam. Itulah mengapa riba oleh Allah itu diharamkan kepada umat Islam. Saya bicara umat Islam dalam konteks umat Islam, walaupun memang tidak semua umat Islam sudah menyadari bahayanya riba, tetapi kita sebagian lagi benar-benar ingin taat kepada aturan Allah untuk tidak melakukan riba. Karena kita juga betul-betul menyadari dampak atau akibat buruknya dalam hidup kita dan dalam bisnis kita nantinya. Nah, fungsi diharamkannya itu adalah fungsi pencegahan. Kalau sudah terjadi baru haram, itu kan sesuatu yang terlambat. Nah, seperti itu. Jadi sebelum terjadi sudah diharamkan, maksudnya seperti itu. Jangan menunggu sampai terjadi baru kita mau
saya nggak ambil riba lagi gitu kan, bisa dikatakan sudah terlambat karena sudah terlanjur tercebur di situ, sudah terlanjur terperangkap di situ. Makanya kalau bisa sebelum kita terperangkap dalam permainan riba itu, jangan sentuh riba itu sendiri. Nah, seperti itu sahabat. Islam itu tentu menjadikan solusi ketika riba itu diharamkan. Di konten sebelumnya mungkin sudah saya bahas sekilas ya terkait dengan zakat, infak, dan sedekah. Nah, sekarang kita akan menunjukkan kepada teman-teman fakta di Indonesia ini sendiri. Alhamdulillah sebetulnya sudah ada teman-teman solusi untuk fakir miskin, bantuan untuk fakir miskin, kemudian solusi untuk pinjaman permodalan untuk usaha kecil, dan juga solusi untuk pengembangan bisnis skala besar dengan tetap mentaati rambu-rambu syariat. Sekali lagi kita bicara dalam konteks agama Islam ya. Teman-teman yang non muslim mohon untuk tidak perlu memperhatikan pembahasan ini karena memang ini di luar konteks agama dan keyakinan Anda semua, teman-teman non muslim. Ini konteksnya dalam ranah agama Islam ya. Gitu ya. Karena juga kadang-kadang ada teman-teman non muslim yang kemudian tiba-tiba berkomentar tentang riba. Seperti itu di mana mereka seakan-akan menyudutkan umat Islam karena ngapain sih harus mengharamkan riba. Nah, ini bukan ranah jenengan ya, bukan ranah teman-teman yang non muslim. Ini ranah kami. Ini keyakinan kepercayaan kami di dalam agama Islam. Seperti itu. Jadi Islam itu memerintahkan zakat sifatnya wajib, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu tahunan, zakat mal juga sebetulnya tahunan juga, ada ukuran nisabnya di situ. Kemudian zakat mal itu dibagi lagi menjadi beberapa jenis sumber zakatnya dari mana. Salah satunya sumber penghasilan bulanan kita, sumber zakat tersebut. Nah, bedanya zakat dengan sedekah apa? Kalau zakat itu ditentukan jumlahnya, ditentukan waktunya, tapi kalau sedekah dia bersifat lebih bebas teman-teman. Dari segi jumlah dan waktunya terserah kita. Kapan saja kita bisa bersedekah, kapan saja kita bisa berinfak. Nah, seperti itu. Sedekah kan bisa cukup dengan senyuman aja juga sudah termasuk sedekah. Nah, saya tanya balik nih. Teman-teman kalau lagi butuh bantuan, saya senyumin aja ya, cukup ya. Nggak bisa senyuman aja. Memang dalam Islam itu, karena Islam itu sangat menghargai sesuatu yang baik, kita tersenyum kepada saudara kita pun itu sudah dianggap sebagai sedekah. Tapi nggak bisa kita jadikan alasan untuk tidak bersedekah dalam arti yang sesungguhnya, gitu kan. Tetap harus sedekah dalam arti yang sesungguhnya, kita berbagi makanan, kita berbagi ketika kita punya rezeki uang, kita berbagi uang dengan yang membutuhkan, dan lain-lain. Pakaian, seperti itu. Harus ada wujud real dari sedekah itu, jangan hanya sekedar senyuman. Nggak bisa kita jadikan alasan seperti itu kan. Nah, bagaimana kemudian fungsi zakat yang ada di dalam Islam itu dalam rangka misalnya mengatasi kemiskinan, membantu untuk pengembangan usaha kecil? Yuk kita perhatikan ya penjelasan selanjutnya. Ternyata kita pelajari dari Basnas, Badan Zakat Nasional, itu ternyata mereka sudah memiliki program untuk pendanaan usaha kecil sahabat. Terutama yang mungkin berlokasi di area Jakarta, karena di sana Basnas Pusat, sudah ribuan pengusaha atau usaha kecil yang terbantu dengan adanya permodalan dari Basnas itu tadi, Badan Zakat Nasional itu tadi. Tapi untuk daerah-daerah sudah saya coba untuk komunikasi dengan Basnas di daerah saya. Memang agenda itu ada untuk membantu permodalan usaha kecil, bahkan untuk beasiswa itu ada. Cuma karena memang dari segi akumulasi dan yang terkumpul untuk zakat tersebut mungkin masih belum mencapai akumulasi yang diharapkan, maka difokuskan untuk sementara itu dana zakat yang ada di daerah saya ini masih untuk membantu du'afa, fakir miskin yang bantuannya memang belum terjangkau untuk dari pemerintah. Nah, seperti itu. Jadi dihandle oleh Basnas di daerah saya ini seperti itu. Tapi selanjutnya diharapkan, dan kita juga sangat ingin berkontribusi dalam rangka menyuburkan, meningkatkan zakat dan sedekah di daerah kita. Kita ingin berkontribusi dengan mengajak teman-teman untuk mensupport apa yang diprogramkan oleh Basnas ini. Ini juga program pemerintah ya.
Karena memang dengan menerapkan apa yang sudah ada di dalam syariat Islam itu, salah satunya masalah zakat itu akan sangat berkontribusi besar dalam masalah ekonomi rakyat kecil. Ketika zakat itu dialokasikan untuk membantu duafa, kemudian nanti bisa dialokasikan juga untuk membantu permodalan usaha kecil, bahkan untuk beasiswa untuk orang-orang tidak mampu, dan di satu sisi mereka berprestasi, Masya Allah, pasti dampaknya akan sangat besar kepada pengentasan kemiskinan, peningkatan taraf hidup masyarakat. Nah, itulah mengapa Islam itu, saya sering katakan, Islam ini agama yang sempurna. Masya Allah, agama yang sangat sempurna sekali, yang konsepnya, sistemnya sudah lengkap semua untuk segala kebutuhan kita, umat manusia, khususnya umat Islam. Tidak ada yang kurang di dalam agama ini, intinya seperti itu. Hanya saja mungkin informasi mengenai fungsi zakat itu sendiri masih sangat terbatas penyampaiannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Yuk, kita harus makin semangat lagi mendukung program-program dari Badan Zakat Nasional, sehingga dengan itu, dengan adanya dana dari Basnas untuk membantu duafa tadi, membantu permodalan usaha kecil tadi. Nah, detailnya seperti ini ya. Ketika dana zakat itu digulirkan kepada usaha kecil, mereka ini ada dua simulasi, boleh tidak mengembalikan modal itu tadi, tapi dengan berjanji ketika mereka nanti usahanya sudah sukses, sudah berhasil, mereka juga akan menjadi bagian dari kontributor untuk zakat itu, seperti itu. Seperti itu sahabat, misalnya saya sekarang pinjam atau mendapat permodalan dari Badan Zakat Nasional. Ini saya putar jadi usaha sehingga sukses. Ketika saya sukses, maka saya pun dengan kesadaran untuk berkontribusi memberikan zakat, ya, membayar zakat dari penghasilan saya, seperti itu. Ketika sudah memang mencapai nisab. Kalau memang belum mencapai nisab, bolehkah kita memberi? Boleh, tapi itu bukan dikatakan zakat, namun sedekah biasa atau infak. Ya, tapi nggak apa-apa. Mana yang kita bisa, kita mampu, itu yang kita lakukan. Kalau belum masuk kriteria wajib zakat, karena zakat itu hukumnya wajib, ya. Kalau sedekah itu anjuran, tapi sama-sama baiknya, sama-sama bermanfaatnya, ya, bagi diri kita sendiri, membersihkan harta kita, membuka pintu rezeki bagi kita juga, semakin memudahkan segala urusan kita, juga sangat membantu saudara kita sesama muslim untuk peningkatan taraf hidup mereka, peningkatan daya beli mereka, dan peningkatan daya beli dari fakir miskin itu tadi, peningkatan daya beli dari orang-orang yang aktif di usaha kecil, maka otomatis akan meningkatkan ekonomi secara keseluruhan. Dan pada akhirnya imbasnya juga kembali kepada kita. Nah, itu loh, sistem Islam seperti itu, sahabat, ya. Makanya penting untuk belajar Islam ini lebih jauh lagi, agar kita tidak gampang menilai, oh, orang itu dakwahnya tentang riba melulu nih, orang ini pasti deh ketinggalan zaman, orang ini goblok deh, nggak mikir ya, kita itu butuh modal, kita harus pinjam bank, kita butuh dana dari bank. Bukan seperti itu, sahabat. Tapi kita hanya ingin berusaha untuk taat kepada agama kita dengan cara menjauhi riba, dengan cara menyuburkan zakat, menyuburkan infak dan sedekah. Nah, seperti itu. Karena itulah solusi untuk pengentasan kemiskinan dan bantuan modal usaha untuk rakyat kecil dengan dana dari zakat dan sedekah yang terkumpul di Basnas tadi. Karena memang dalam konsep Islam yang kita yakini, dalam harta kita itu ada hak fakir miskin, ada hak orang lain yang wajib kita keluarkan, ya. Kalau tidak, ya berarti kita tidak taat kepada agama kita. Seperti itu. Kenapa harus seperti itu? Karena Allah itu ingin kita itu menjadi peduli kepada sesama, tidak hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri, tidak hanya senang sendiri, ya. Bahkan Rasulullah pun pernah menegaskan, kalau kita hanya senang sendiri, tetangga-tetangga kita kelaparan, orang-orang di sekitar daerah kita kelaparan, maka kita tidak dianggap sebagai orang yang mukmin. Kita tidak dianggap sebagai orang yang beriman ketika kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Makanya ada zakat, ada sedekah untuk kepedulian sosial, untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat kecil. Bagaimana dengan membangun bisnis yang besar? Apakah juga harus pinjam dana bank? Ternyata tidak. Ada sistem syirkah di situ. Nah, nanti ilmunya ada lagi nih. Ilmu khusus untuk syirkah, karena syirkah juga nggak boleh sembarangan dan harus profesional agar bisnisnya berjalan sesuai dengan harapan, ya. Kalau tidak, maka syirkah itu sendiri nanti akan bermasalah. Kan banyak kita dengar sudah melakukan syirkah tapi ternyata bermasalah, bisnisnya nggak jalan dan lain-lain. Itu karena memang melakukan sesuatu tanpa
memiliki skill yang dibutuhkan di situ gitu kan sahabat. Jadi apapun itu yang ingin kita raih, kuncinya tetap kembali lagi pada apa? Prinsip agama kita, ilmu ya. Semua harus dengan ilmu. Kalau kita ingin sukses dunia, jawabannya adalah ilmu. Kalau kita ingin sukses di akhirat, jawabannya ya ilmu, tetap ilmu. Tetapi ilmu itu semuanya tetap harus didasari dengan adab yang baik. Nah, kan seperti itu. Jadi sekali lagi, alhamdulillah Islam ini agama yang sangat sempurna, yang sangat solutif. Semua sudah lengkap di dalam Islam ini, tinggal kita gali saja, kita pelajari, dan kita amalkan, kita terapkan untuk kemaslahatan bersama. Maslahat dengan cara taat kepada Allah. Umat Islam harus terjun di bidang ekonomi, tapi dengan menghidupkan ekonomi syariah yang sesuai dengan rambu-rambu agama kita. Bukan terjun di bidang ekonomi, tapi larut dalam sistem yang haram, termasuk sistem riba. Oke, semoga ini kembali membuka wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.